Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapan kalian menonton video ini, selamat datang. Perkenalkan nama saya Andrei Pranowo, ya. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 4420609 dari kelas 442C25. Ya, saya akan menjelaskan tentang analisis tantangan manajemen sosial media dalam sebuah industri dari mata kuliah komunikasi sosial media. Dan saya akan menjelaskan dari perusahaan StayHub ya. StayHub ini beragam sekali, tapi akan saya langsung lanjut aja. Untuk perkenalannya sudah cukup ya. Sudah kenal. Nah, saya langsung lanjut aja ke pembahasan ya. Saya akan menjelaskan dulu apa itu StayHub dan bagaimana mulai perkembangannya ya. StayHub merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sandang dengan produk kaos kaki ya. Bisnis kaos kaki ini telah banyak dilakukan oleh beberapa pebisnis sebelum StayHub. Namun di tengah persaingan bisnis yang ketat di bidang kaos kaki, StayHub berhasil menjadi market leader yang memproduksi kaos kaki khususnya untuk olahraga basket. Pencapaian ini juga dikarenakan StayHub merupakan pelopor kaos kaki untuk olahraga basket di Indonesia. Saat ini StayHub dikenal dan hadir di seluruh Indonesia dan kini mulai memasuki ranah global berkat kemajuan teknologi digital yang dimanfaatkan maksimal oleh pihak StayHub. Walaupun StayHub sudah dikenal oleh konsumennya dan menjadi market leader untuk produk kaos kaki basket, namun tingkat penjualan secara online masih rendah dibanding offline. Seperti itu. Kita langsung masuk ke analisisnya saja ya, biar tidak terlalu berlarut. Nah, analisis situasinya itu saya bagi menjadi dua. Pertama, analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Oke, nah analisis lingkungan internal ini akan didapatkan informasi mengenai keunggulan dan kelemahan di sisi internal perusahaan. Nah, kalau eksternalnya akan membahas peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang dihadapi oleh perusahaan seperti faktor sosial, teknologi, dan sebagainya. Nah, saya sudah membaginya dalam matriks SWOT atau SWOT ya. Nah, dalam matriks SWOT ini kalian bisa lihat dengan jelas ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama adalah strength. Strength kekuatan dari StayHub ini yang pertama, pelopor kaos kaki basket di Indonesia menjadikan StayHub market leader untuk produk kaos kaki basket. Kedua, produk lokal dengan bahan berkualitas yang mampu bersaing dengan produk luar. Ketiga, desain produk yang memiliki banyak variasi untuk memenuhi selera konsumen. Jadi sangat beragam sekali ya. Keempat, bahan baku serta mesin berteknologi canggih yang digunakan dalam proses pembuatan produk. Dan yang kelima, konten foto dan video produk yang berkualitas, memiliki tema, tokoh, desain, venue, warna, dan konsep yang sangat matang. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu adalah weakness. Weaknessnya adalah yang pertama, kurangnya informasi jenis produk kepada konsumen. Kedua, vendor produksi yang belum bisa memenuhi permintaan kebutuhan produk dari StayHub secara tepat waktu. Jadi kayak sering terlambat gitu lah ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke opportunity, yaitu peluang. Yang pertama, memproduksi produk aksesoris pendukung lainnya untuk olahraga basket seperti headband, pakaian, dan lain-lain. Kedua, era digital yang terus berkembang memperluas pangsa pasar dari StayHub. Dan yang ketiga, masuk ke StayHub ke pasar internasional. Jadi sudah harus masuk ke pasar internasional ya. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama, perilaku online market yang terus berubah-ubah dan sulit dikendalikan. Dan kedua, muncullah pesaing baru untuk produk yang sejenis. Jadi akan banyak sekali kompetitor-kompetitor yang pastinya akan berusaha untuk menjatuhkan perusahaan dari StayHub ini. Nah, selanjutnya saya akan menentukan tujuan ya, menentukan tujuan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Direktur Utama StayHub. Bapak Ponti menjelaskan bahwa StayHub sudah memiliki awareness yang cukup, namun masih bisa terus dikembangkan. Namun tingkat awareness dan conversion masih terbilang jauh. Tingkat keputusan pembelian konsumen, terutama konsumen online ya, lebih rendah atau masih sangat rendah dibandingkan dengan offline. Dalam tahapan ini, kita akan mencoba menentukan tujuan perusahaan untuk 3-6 bulan ke depan. Ciri dari tujuan yang baik adalah harus bisa diukur dan realistis. Nah, berikut adalah pencapaian yang ingin dicapai berdasarkan keinginan perusahaan. Yang pertama, minimal 50% konsumen dan calon konsumen mengetahui ketiga jenis produk StayHub, yaitu
Polistat series, regulars, dan performance. Nah, kedua, meningkatkan page review dan visit pada situs perusahaan selama periode Januari 2019 sampai dengan Juni 2019 sebanyak 50%. Dan yang ketiga, meningkatkan conversion keputusan pembelian online menjadi sebesar 10% via website di bulan Januari tahun 2019 ya. Kita langsung masuk aja ke menentukan sosial media yang akan digunakan untuk membesar produk Stay Hope ini ya. Ada banyak beragam sekali sosial media, jadi kita harus menentukannya. Nah, faktanya adalah rata-rata masyarakat Indonesia dalam sehari menghabiskan sebanyak 1-3 jam untuk mengakses internet. Bahkan 26,48% diantaranya mengakses internet lebih dari 7 jam. Wow, berdasarkan analisis yang telah dilakukan tentang target konsumen, didapati bahwa anak muda yang menjadi target konsumen Stay Hope memiliki gaya hidup yang tidak bisa terlepas dari internet. Jadi, media sosial yang cocok digunakan Stay Hope untuk meningkatkan penjualan online adalah Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, dan website, dan sebagainya. Kita langsung yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah Facebook. Facebook dalam perancangan iklan di Facebook, para pengiklan dapat spesifik mengatur target pasar yang ingin mereka tuju secara wilayah geografi, gender, jenis kelamin, umur, hal yang disukai, status pernikahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, yang cocok dan disesuaikan dengan produk Stay Hope. Dan setelah pengiklan memilih demikian banyak karakter dari target iklan yang akan dituju, Facebook akan memberikan informasi sebanyak jumlah target iklan yang mungkin akan tercapai. Dan hal tersebut membuat iklan yang dibuat menjadi lebih efektif dan tepat pada sasaran. Nah, ini adalah strategi yang akan digunakan dalam strategi Facebook. Sistem Facebook yang pertama, mengembangkan fanpage yang dimiliki dengan cara aktif berkomunikasi dengan komunitasnya. Jadi harus aktif berkomunikasi dengan para komunitas-komunitas yang ada di Stay Hope, terutama fanpage yang ada di Stay Hope gitu. Nah, terutama berkaitan dengan kaos kaki, terutama pertandingan basket, berita tentang basket, sepatu basket, dan masih banyak lainnya. Kedua, beriklan melalui Facebook Ads. Nah, ini sangat penting karena bisa mencapai target yang dituju ataupun tidak dituju. Jadi bisa banget iklan-iklannya tuh mengenai sesuatu hal yang sangat penting. Jadi harus banyak karakteristik yang lebih digunakan lagi untuk Facebook Ads ini. Dan yang ketiga, membuat konten yang berupa gambar atau video untuk iklan yang menarik, karena dari konten yang menarik serta informatif meningkatkan ketertarikan konsumen yang melihatnya, ditambah dengan penggunaan kalimat iklan yang menarik dan disesuaikan dengan konten yang ditampilkan. Saya lanjut ke Instagram. Nah, di Instagram ini sebagai media pemasaran yang digunakan untuk memberikan konten foto serta video yang berdurasi pendek, konten yang diberikan atau disajikan haruslah konten yang memiliki kualitas yang gambar yang bagus dan menarik ya. Yang pertama, ini adalah ciri konten yang menarik, bertema. Jadi konten yang bertema akan membuat pengguna yang melihatnya nyaman dan tidak bosan. Jadi harus buat konten-konten yang bertema sesuai dengan musimnya, seperti itu. Kedua, waktu posting. Nah, waktu posting ini sangat penting. Kenapa? Karena bisa menentukan bagaimana orang bisa melihat konten dari yang kita buat, seperti jam 7 pagi saat orang baru bangun pagi. Jadi baru banget bangun pagi biasanya mereka kan buka handphone. Lalu di siang hari saat mereka istirahat di jam makan siang, mereka pasti membuka sosial media. Lalu di malam hari saat mereka sedang istirahat, mereka pasti akan membuka sosial media kembali. Jadi sebelum mereka tidur biasanya mereka tuh akan santai untuk memainkan gadgetnya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kalimat yang harus digunakan untuk melengkapi konten atau kita sebut caption ya. Nah, captionnya harus menarik dan memberikan keterangan tentang produk tersebut secara jelas dan rinci. Nah, kecenderungan pengguna Instagram sekarang adalah menggunakan fitur Instagram Story yang hanya berdurasi 24 jam. Setelah 24 jam maka konten tersebut akan hilang. Stay Hope perlu memperhatikan agar tidak kehilangan konsistensinya di Instagram. Instagram Story juga memiliki keunggulan untuk mengarahkan konsumen ke landing page Stay Hope yang berupa website. Dengan hanya sekedar menggunakan foto produk, berinteraksi dengan konsumen seperti menggunakan fitur polling dan yang lainnya. Ya, kita langsung ke selanjutnya, yaitu adalah WhatsApp ya. Di WhatsApp ini WhatsApp, meskipun kini WhatsApp memiliki fitur khusus untuk berbisnis, namun Stay Hope belum memaksimalkannya. WhatsApp pasti digunakan hanya sekedar untuk berkomunikasi dengan konsumennya.
ada usulan beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan di media WhatsApp. Pertama, membuat auto text untuk menjawab beberapa pertanyaan umum. Auto text ini juga berfungsi untuk memberikan pengertian kepada konsumen apabila kita sedang tidak aktif untuk menjawab pertanyaan mereka. Kedua, melakukan broadcast yang bertujuan untuk mengingatkan konsumen untuk membeli atau menginformasikan produk baru. Dan yang ketiga, membuat akun WhatsApp bisnis. Tujuannya untuk membagikan pesan broadcast, untuk menawarkan produk baru, harga promo, program paket, dan lain sebagainya secara lebih personal. Selanjutnya adalah website. Nah, StayHub memiliki website yaitu www.stayhub.com yang digunakan untuk memberikan informasi perusahaan seperti produk, harga, artikel, dan lain sebagainya. StayHub lebih banyak menggunakan website untuk mendorong pembelian. Berikut ada strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pembelian ya. Tampilan WhatsApp. Yang pertama, tampilan WhatsApp harus dibuat menarik, mudah dimengerti, nyaman digunakan, atau diakses lewat smartphone. Tampilan website harus disesuaikan dengan tampilan di layar smartphone karena menurut survei lebih banyak orang yang menggunakan smartphone dibandingkan dengan personal komputer. Ya, jika tampilannya berantakan dan sulit diakses, membuat orang cenderung malas untuk melihat lebih lanjut. Kedua, memperbarui tampilan website secara berkala sesuai tema yang sedang berjualan di media sosial lainnya. Hal ini merupakan salah satu ciri untuk menandakan website itu aktif. Yang ketiga, memperlengkapi website dengan informasi produk secara memesan, artikel, testimoni, serta informasi yang dibutuhkan oleh konsumen namun dengan penempatan yang nyaman dan tampilan yang mudah dimengerti oleh konsumennya, seperti itu. Dan yang terakhir kita akan masuk ke kesimpulan ya. Dari seluruh metode analisis di atas dapat disimpulkan bahwa StayHub memiliki beberapa faktor internal yang merupakan faktor utama yang mendukung kekuatan produk StayHub, yaitu desain produk serta teknologi yang digunakan pada saat produksi, menjadikan produk StayHub berkualitas. Kedua kekuatan tersebut menjadi faktor yang sangat mendukung penjualan StayHub dan dapat dikatakan StayHub menguasai pasar untuk produk kaos kaki basket disebabkan konsumen tertarik melalui iklan yang dilakukan oleh StayHub. Dan StayHub telah mendapatkan kepercayaan konsumennya. Ya, ada pun yang menjadi kelemahan dari StayHub adalah konsistensi pemenuhan permintaan dari pihak vendor untuk memproduksi barang. Hal ini dapat teratasi dengan baik oleh StayHub karena mereka sangat menjaga standar kualitas produk yang sudah ada. Ya, cukup sekian aja dari saya. Semoga penjelasan saya tentang materi ini bisa kalian terima dan kalian bisa paham bagaimana perkembangan perusahaan itu melalui teknologi sosial media seperti itu ataupun media sosial ya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.